Speaker. Baik, izin membuka Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sobat rakyat merdeka sekalian. Seperti mana tadi di broadcast melalui seluruh jejaring sosial media dan koran rakyat merdeka, pada malam hari ini kita silaturahim Lebaran dan juga kita melaksanakan seminar web dengan Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Bapak Agus Suparmanto. Alhamdulillah sudah terhubung dengan beliau. Atur terima kasih Pak sudah bergabung di Zoom dan live di seluruh digital platform Rakyat Merdeka Pak. Terima kasih. Teman-teman sekalian, sobat Rakyat Merdeka, tema kali ini sebagaimana tadi di-sharing adalah strategi dan adaptasi kenormalan baru di dunia perdagangan. Namun sebelum masuk ke tema strategi dan adaptasi kenormalan baru di dunia perdagangan, alangkah baik juga kita mendengar pemaparan dari Pak Menteri terkait dengan pada level personal, Bapak menjadi Menteri pertama memimpin Kementerian Perdagangan dan harus menghadapi pandemik ini Pak. Bagaimana perasaannya Pak sebagai Mendag pertama memimpin di tengah wabah. Yang kedua juga kita pengen dengar bagaimana Pak Menteri meletakkan pandemik ini, apakah kita sebagai bangsa dan sebagai negara meletakkan ini hanya sebagai isu medis saja atau juga diletakkan dalam sebuah geoekonomi politik dunia, bahwa kita sedang berada pada economic war atau disebut dengan trade war lah ya, antara dua raksasa Amerika dan China, lalu kita juga berada di dalamnya Pak. Nah jadi sebelum masuk ke era kenormalan baru di dunia perdagangan, kita pengen flashback sedikit Pak, ini meletakkan ini kita apakah dalam konteks itu atau memang ini pandemi dan isu medis gitu ya Pak. Nah nanti kami persilakan Bapak untuk sharing bersama kita tentang kita memasuki era kenormalan baru di dunia perdagangan. Nanti Bapak setelah pemaparan akan ada penangkapan dari beberapa teman-teman di sini. Bapak ingin mempersilakan bahwa pada malam hari ini jajaran direksi hadir Pak, Rakyat Merdeka, juga wartawan senior, para pemimpin redaksi, wakil pemimpin redaksi, dan para redaktur hadir, juga ada wartawan Rakyat Merdeka Media Group. Kami persilakan Pak untuk memaparkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Budi Rahman Hakim. Apa kabar malam ini? Semoga sehat semua. Dan juga jajaran direksi Merdeka serta teman-teman media dan Bapak Ibu sekalian yang hadir pada acara ini berbincang-bincang santai bersama rakyat merdeka. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan tetap bersemangat dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Memang itu pertanyaan ini yang tadi sangat menarik. Pertama menjabat perdagangan yang memang dihadapi oleh pandemi virus COVID-19 yang memang melanda bahkan seluruh dunia, hampir seluruh dunia. Dan ini memang tantangan baru bagi kita semua, tidak hanya Indonesia, tapi seluruh dunia. Dan ini terjadi perubahan culture yang cukup signifikan. Artinya kegiatan-kegiatan ini, culture yang tadinya kita saling menyapa jarak dekat, bersalaman, kemudian saling kunjung mengunjungi secara sosial, juga ini berubah. Nah ini memang tantangan yang cukup menarik, bahkan ini juga menjadi tantangan kehidupan kita, tidak hanya dalam sehari-hari sosial
tapi di dalam keluarga kita juga. Bayangkan memang biasa kita katakanlah suami istri berjalan bareng, bergandengan, tapi sekarang mungkin situasinya beda di lapangan. Nah, ini harus kita sikapi bijak, perubahan culture ini. Namun demikian yang tadinya kita juga beribadah, kemudian bekerja dari rumah dan juga berbelanja dari rumah. Nah, memang dalam kehidupan normal ini, dalam upaya mendorong perekonomian di bidang khususnya perdagangan agar tidak semakin terpuruk dalam situasi pandemi ini, sudah saatnya sendi-sendi perekonomian kita kembali berjalan. Nah, memang tadi saya katakan perdagangan ini tujuannya untuk menciptakan suasana sejuk untuk para pelaku usaha. Nah, dalam pelaksanaannya kita ini juga dihadapi situasi ini, misalnya dalam kegiatan perdagangan untuk komunikasi dan proses perjanjian perdagangan internasional dengan negara lain pun sedikit terhambat, minimal waktunya proses lebih panjang dari biasanya. Yang tadinya kita harus bertemu secara fisik, membahas karena fisik ini untuk negosiasi dan sebagaimananya. Nah, ini seperti G20, kemudian ASEAN, dan ini ASEAN misalnya plus negara Tiongkok, Jepang, ya, dan negara lain. Nah, ini dilakukan dengan video conference. Namun demikian tidak mematahkan semangat kita untuk berkomunikasi dan melakukan kegiatan negosiasi tersebut. Memang pada saat pandemi ini banyak dihadapi istilah tantangan-tantangan baru. Nah, dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan perdagangan, arahan Bapak Presiden Joko Widodo mengutamakan keselamatan dan kesehatan masyarakat tetap menjadi prioritas pemerintah dalam melaksanakan kegiatan perdagangan. Nah, memang pemerintah akan mengatur kehidupan masyarakat berangsur-angsur dan sesuai dengan protokol kesehatan agar sendi-sendi perekonomian kita tetap berjalan. Dalam situasi kondisi ini memang tidak dapat kita hindari, sehingga masyarakat diminta untuk dapat menyesuaikan aktivitasnya dengan beradaptasi secara disiplin melaksanakan protokol kesehatan yang menjadi fondasi dalam tatanan kehidupan baru. Nah, di tengahnya situasi perang dagang antara Amerika dan Tiongkok, ini banyak peluang yang bisa kita ambil dalam hal ini. Itu ada peluang-peluang ini, misalnya ada beberapa sudah mulai merelokasi kegiatan pabriknya atau yang memang di Tiongkok mau direlokasikan ke Asia Tenggara khususnya Indonesia. Nah, ini di balik semuanya situasi yang pada saat ini yang sulit, ada peluang yang memang kita bisa dapati. Nah, ini salah satu contoh situasi ini. Bukan berarti situasi yang sulit ini kita menyerah, tapi justru harus tetap semangat. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Menteri. Berikutnya kesempatan penanggap utama direksi Bapak Kiki Suara, juga ini wartawan senior di bidang ekonomi, sudah ngepost bertahun-tahun di bidang ekonomi, maka kami persilakan kesempatan penanggapan pertama dari Bapak Kiki Suara. Dipersilakan Pak Kiki. Terima kasih Mas Budi, terima kasih Pak Menteri. Di masa pandemi ini, harga-harga komoditi pangan relatif stabil, Pak. Jadi memang pihak Kementerian Perdagangan berhasil mengendalikan harga komoditi pangan dengan baik. Nah, ke depan ini kan pandemi masih akan kira-kira berlangsung beberapa bulan ke depan nih, sampai akhir tahun mungkin masih akan terjadi hal seperti sekarang ini dengan protokol kesehatan yang ketat. Bagaimana nih Bapak
membina pasar-pasar, baik pasar modern atau pasar tradisional, tetap mematuhi protokol kesehatan, Pak. Dan para pedagangnya juga tetap mematuhi protokol kesehatan. Kemudian yang menyangkut distribusi barang-barang kebutuhan pokok, bagaimana cara mengaturnya dalam kondisi sekarang ini, Pak? Jadi artinya barang di pasar-pasar tetap tersedia dalam jumlah banyak, harga juga stabil, artinya jalur distribusi barang dari daerah ke pusat atau pusat ke daerah ini harus bisa terencana dengan baik, Pak. Nah, bagaimana Bapak ini bersama dengan tim selalu menjaga kondisi distribusi barang yang lancar dan baik. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Kiki. Silakan Pak Menteri. Ya, selamat malam Pak Kiki. Sebelumnya ini saya tadi ingin mengatakan ini masih di bulan Syawal, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Pak Kiki, memang berkaitan dengan kegiatan ini untuk pasar tradisional dan modern, kita menerapkan protokol kesehatan ini dengan kesadaran dan disiplin tinggi. Tadi hari ini saya mengunjungi dengan pusat perbelanjaan di Jakarta dengan mall bersama jajaran Pemda DKI yaitu Gubernur DKI untuk memastikan aktivitas di pusat perbelanjaan ini mematuhi dan melaksanakan protokol kesehatan. Nah, saya lihat di sini dengan adanya ini memberikan sosialisasi kepada masyarakat, konsumen, baik pedagang dan juga pelaku usaha, pemilik, pengelola agar mematuhi semua protokol kesehatan. Nah, sebelum mematuhi mereka pun diberikan sosialisasi. Nah, sosialisasi ini untuk diberi pemahaman yang lebih jelas ya, dan bagaimana pentingnya protokol kesehatan, karena protokol kesehatan merupakan benteng kita dalam unsur keselamatan dan kesehatan juga. Selama melakukan kegiatan dengan mematuhi protokol kesehatan, saya melihat di sini akan lebih aman dibandingkan apabila kita tidak mematuhi dalam hal mungkin ketidaktahuan. Nah, inilah sosialisasi ini terus kita lakukan, baik pasar tradisional juga retail modern yang swalayan, terus kemudian juga toko-toko. Nah, ini kita terapkan dan sehingga membangun rakyat, kepercayaan rakyat bagaimana melakukan kegiatan atau aktivitas perdagangan. Kemudian berkaitan dengan distribusi, ini yang saya harus sampaikan, ini sangat yang paling penting karena beberapa saat yang lalu memang ada sedikit hambatan distribusi dan terutama untuk jalur daerah dan pusat. Hanya karena perlu kita makanya mensosialisasikan sehingga jalur distribusi ini tidak boleh terhambat. Namun demikian, ini sudah ada edaran dan juga koordinasi dengan Pemda, dan itu mereka tahu bahwa jalur logistik ini tidak boleh ada hambatan. Malah sebaliknya diberi kemudahan, sehingga kebutuhan-kebutuhan terutama bahan pokok dan bahan pangan yang penting ini tidak terhambat. Karena bagaimanapun masyarakat membutuhkan hal-hal itu, dan kita akan pastikan jalur-jalur ini tidak boleh terlambat, bahkan lancar dan lebih mudah. Nah, ini dengan terutama pada saat PSBB lalu, kita terus sosialisasikan, bekerja sama dan berkoordinasi dengan kementerian lain yang terkait. Ya, silakan Pak. Terima kasih. Ada sedikit saya tambahkan, Pak. Apakah Bapak tetap akan melakukan operasi pasar untuk komoditi gula, terigu, minyak goreng, dan beras, Pak? Kalau misalnya di beberapa daerah harga terjadi lonjakan harga yang sudah tidak rasional. Terima kasih, Pak.
Ya, memang kembali ke tadi bahan pokok pangan, apabila ada beberapa harga yang sangat tinggi, ini kami akan melakukan operasi pasar. Tidak terkecuali, yang penting bahan pokok pangan pokok ini penting, dan itu kita lakukan inspeksi, kemudian operasi pasar, penertiban, dan penindakan bila itu perlu, tidak jalan yang terakhir, sehingga tidak merugikan konsumen dan itu mengganggu perekonomian kita. Kemudian juga selain itu kita mengevaluasi harga-harga HIT dan melihat kondisi lapangannya supaya harga-harga yang terjadi di pasar tradisional maupun modern ini stabil. Jadi program tersebut secara rutin kita lakukan, Pak. Artinya setiap hari ini kita pantau. Jadi tim Kementerian Perdagangan pun bekerja dengan Satgas Pangan dalam hal ini, seperti yang kita lakukan gula, bahkan yang lalu bawang putih dan bawang bombay pun naik menjulang tinggi. Kita keluarkan relaksasi dengan membebaskan persetujuan impor. Nah, hal inilah yang supaya harga-harga, karena impor ini memang kadang-kadang sensitif. Tapi karena bawang putih dan bawang bombay kita tidak memproduksi, sehingga ini kita awasi harganya apabila agak tinggi, kita lakukan relaksasi. Silakan Pak Mas Budi. Makasih, ya, Pak. Dari wartawan kita. Terima kasih, Pak. Dan redaktur. Terima kasih, Pak Budi. Pak Kris, kami persilakan untuk menanggapi. Silakan Pak Kristanto untuk menyampaikan tanggapannya. Halo, ya terima kasih. Ya, terima kasih atas kesempatannya Pak BRH. Salam kenal Pak Menteri. Ya Pak. Pak, saya ingin bertanya soal harga gula Pak. Ini kan belum lama ini kan sempat ramai di masyarakat karena harganya ini tinggi sekali. Nah, yang menggelitik saya itu PKPU itu belum lama ini bilang bahwa harga gula pasaran di internasional itu sekilo itu cuma 5.000 atau 6.000 rupiah. Nah, yang saya pengen tahu itu bagaimana ceritanya, misalkan sampai di Indonesia harganya itu bisa berlipat-lipat. Nah, bisa kami diberi pemahaman soal itu Pak Menteri. Terima kasih. Terima kasih Pak Kris. Silakan Pak Menteri. Ya, terima kasih Pak Kris. Memang dari analisa harga internasional ini kadang-kadang tergantung fluktuasi dolar ya. Harga yang diimpor memang itu ada beberapa hal yang kita lihat bagaimana ini HIT kita tetapkan. Kita juga tidak bisa harga itu basic lihatnya katakanlah tadi dikatakan 6.000 di sana. Nah, ini kemarin ini naik pada saat kita pesan karena terjadi pandemi COVID-19 ini terjadi lockdown. Sehingga pesanan-pesanan yang semulanya itu bisa lebih cepat dan murah ini berubah sesuai dengan azas demand dan supply. Kemudian juga harga HIT ini memang sudah lama dan ini US dollar ini juga berubah, fluctuate. Kemudian juga disparitas harga ini terhadap distribusi itu juga beda. Misalkan Pulau Jawa dengan Irian ini agak jauh perbedaan karena disparitas masalah harga ya, transportasi. Kemudian juga biaya-biaya lain yang mereka bisa produksi. Memang begini, di sisi lain kita juga ada petani yang harus kita lindungi. Jadi kalau kita impor menekankan harga dengan yang impor dengan segala hal ini tidak mungkin harganya tidak sama, tapi juga kita harus kendalikan impor ini supaya petani-petani bisa hidup, artinya bisa lebih baik penjualannya dan sebagainya. Nah ini kita balance. Kadang-kadang kita tidak bisa banting harga
mungkin dengan harganya kita bisa impor lebih banyak dengan over capacity, ini harga akan jatuh dan ini merugikan petani. Jadi di sisi lain melihat harga ini murah, seperti tidak hanya ini bicara gula, mungkin dengan bicara mobil misalnya. Kalau impor di luar mahal, murah, di dalam negeri mahal. Nah, hal-hal seperti inilah kita batasi mengenai impor. Impor ini kita juga batasi dengan gula putih misalnya. Nah ini harus kita mengimpor tidak gula putih karena harus gula mentah kita prioritaskan supaya ada proses industri gula ini bisa berkembang atau dengan kata lain dia bisa jalan. Tidak, impor ini tidak murni. Yang selama ini kita lakukan itu gula rafinasi, gula kristal mentah untuk proses lagi sehingga pabrik-pabrik yang ada di Indonesia tetap berjalan. Memang ini menambahkan cost, tapi kita menghidupkan juga industri-industrinya. Selain itu, petani juga kita perlu lindungi. Sekarang kalau katakanlah internasional bisa tadi misalnya 6.000, katakanlah demikian. Tapi kalau kita tekan HIT-nya ke bawah terus, berarti kita tidak bisa melindungi petani. Nah, hal inilah yang memang kita harus melihat secara keseluruhan dari segala pandangan. Bagaimana kita di sisi lain harus yang utama adalah melindungi kepentingan nasional dalam negeri ini yang harus kita jaga. Itu pada prinsipnya, karena impor ini gunanya untuk mengisi kekosongan, bukan hanya sekedar mencari murah, tapi industri kita hancur. Inilah pertimbangan-pertimbangan yang kita harus ambil keputusan, tidak semata-mata itu harga murah, terus konsumen untung, tapi industri hancur. Nah inilah yang kita tidak mau. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Menteri pemaparannya. Kami persilakan Mbak WHY, Mbak Wahyu untuk menanggapi. Tadi sudah menyiapkan pertanyaan. Silakan. Terima kasih Pak BRH. Selamat malam Pak Menteri. Selamat malam. Halo, ya. Pak Menteri, saya ingin menyambung pertanyaan Pak Kris tadi dengan Pak Kiki ya, terkait harga kebutuhan pokok. Kan pemerintah selalu menyatakan stabil atau tidak ada kenaikan, tapi kadang-kadang nih Pak, kenyataannya di lapangan nih ada kenaikan gitu loh Pak. Kayak misalkan ibu-ibu aja protes misalkan gini ya Pak. Bukan jangankan di pasar ya Pak, di warung aja itu misalkan untuk harga sembako kayak gula, beras atau minyak itu harganya beda-beda meskipun perbedaannya nggak banyak, misalkan hanya 1.000 lah gitu per kilo gitu Pak. Pertanyaan saya, mungkin nggak sih, bisa nggak gitu Pak, ada standarisasi harga gitu dari pemerintah. Misalkan ya harganya harus gini gitu. Jadi kita sebagai konsumen terutama ibu-ibu ya Pak, nggak bingung gitu loh. Loh kata pemerintah ini harga nggak naik, tapi ternyata naik. Nggak hanya di warung-warung aja sih, di pasar juga begitu Pak. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin tahu aja Pak, dalam sebulan Bapak melakukan sidak itu berapa kali ya? Gitu. Terima kasih Pak. Terima kasih. Suara hati ibu-ibu ini dan wartawan. Terima kasih. Silakan Pak Menteri. Terima kasih Ibu Pak Suryani. Jadi begini, berkaitan dengan harga kita menetapkan dengan harga eceran tertinggi. Nah di sini memang kita menetapkan, memang beberapa waktu lalu harga ini bermacam-macam. Di pasar tradisional harganya cukup tinggi, ya. Tapi di pasar retail modern ini gapnya terlalu jauh. Jadi satu-satunya menengahi ini kita melakukan operasi pasar. Tadi dikatakan sebulan ini berapa kali, ini tidak menentu Bu. Misalnya sehari kadang kita bisa 3 kali operasi pasar di tempat ini. Nah ini saya ini tidak bisa membatasi sebulan hanya sekali 2 kali, kalau perlu lihat tiap hari, dilihat dari situasinya. Nah inilah yang kita lakukan, satu-satunya untuk menstabilkan harga itulah dengan harga operasi pasar. Jadi contohnya gula, operasi pasar di tiap-tiap pasar kita lakukan dengan harga 12.500. Padahal di dalam
terjadi 18.000. Kita tidak bisa memaksa pedagang menurunkan harga minta 12,5, tidak. Karena apa? Mungkin dia ngambilnya sudah mana. Ini sedang kita lakukan pada saat itu investigasi. Bagaimana dia mendapatkan harga tersebut, padahal harga dari produsen itu sudah di bawah HIT. Jadi kita jual sekitar ada yang 11.000. Nah ini ada, sedangkan harga HIT 12.500. Sementara pada saat itu dijual 18.000. Ini kan terlalu jauh. Nah ini memang kita memerlukan waktu dalam investigasi dengan bekerjasama dengan Satgas Pangan, dan juga kita ada Direktur Jenderal KTN untuk melakukan hal-hal tersebut. Nah ternyata di sini ada beberapa mata rantai distributor panjang dari D1, D2, dan D3. Nah inilah yang kita pangkas dengan melakukan operasi pasar, kemudian di sisi lain kita melakukan penindakan melalui kerjasama dengan Satgas Pangan. Nah hal-hal tersebut itu mungkin kita kenapa adanya operasi pasar untuk menengahi masalah-masalah tersebut sehingga konsumen mendapat harga sesuai dengan apa yang diinginkan dan terjangkau. Kemudian tadi aktivitas tadi saya sudah jelaskan, kita tergantung daripada frekuen situasinya, kalau perlu tiap hari ya, dan ini kita pantau terus bagaimana kegiatan ini supaya kebutuhan konsumen ini terpenuhi dan stok ini cukup. Jadi kembali ke tadi, nah kalau harga-harga lain yang sekiranya ini membutuhkan impor dan tidak ada barangnya di Indonesia, kita impor dan dengan relaksasi tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Menteri. Kesempatan berikutnya kita lompat dulu ke pemimpin redaksi Rakyat Merdeka. Silakan Pak RTH untuk menanggapi. Ya, terima kasih Pak BRH. Selamat malam Pak Menteri. Saya Riki, Pak Menteri. Pertanyaan saya yang pertama, saya melihat satu menteri yang paling banyak warawiri di saat orang lain kerja di rumah adalah Pak Mendag ini. Pertanyaan saya, apakah tidak ada was-was Pak? Di saat orang kerja di rumah, takut keluar rumah, Bapak malah warawiri ke pasar, ke yang sebetulnya tempat-tempat yang memang rawan penyebaran COVID, Pak. Kemudian ada nggak misalkan keluarga, Pak jangan keluar dulu lah Pak, misalkan itu wanti-wanti gitu Pak. Itu yang pertama. Yang kedua Pak, ini akhir Juli ini mau Idul Adha. Kemudian BMKG meramalkan Agustus itu puncak kemarau di beberapa daerah. Apakah sudah ada siasat strategi dari Kemendak untuk menjaga kebutuhan pokok agar tidak terganggu terkait Idul Adha dan musim kemarau yang puncak-puncaknya akan muncul di Agustus, Pak? Yang terakhir, ini penyakit lama, Pak, terkait data pangan. Apakah memang saat ini sudah klop, Pak, terkait biasanya kalau di kubu ini pengen impor, di sini menolak impor. Di sini pengen ekspor, di sini masih butuh impor. Nah ini soal data ini seperti apa Pak? Apakah sudah beres atau memang masih bermasalah? Terima kasih Pak Menteri, itu aja. Baik, terima kasih Pak RCH. Dipersilakan Pak Menteri menanggapi. Ya, terima kasih Pak Riki Handayani. Ya memang dalam kunjungan ini pada awalnya ada sedikit, tapi dengan penuh keyakinan dan kita yakin setelah mematuhi protokol kesehatan, saya berani dan yakin. Nah inilah sudah cukup kita lakukan, walaupun ke pasar dengan protokol kesehatan, bagaimana physical distance, kemudian menggunakan masker dan juga sarung tangan. Ini kalau dilakukan karena kita tahu bagaimana proses penyebaran ini, walaupun ada hal-hal yang misalnya katakanlah OTG, orang tanpa gejala. Nah ini kita antisipasi dengan hal tersebut. Makanya saya dengan penuh keyakinan, saya tahu dan itu proses ini bisa mematuhi dengan protokol kesehatan, sehingga kegiatan-kegiatan dalam tugas negara ini saya tetap semangat untuk melaksanakannya. Terima kasih Pak Riki tadi ya. Kemudian juga berkaitan dengan situasi kemarau yang panjang, memang ini situasi yang bukan rutinitas dan tidak biasa.
Dan hal ini memang perbedaan hal-hal data, memang kita satu data menggunakan data BPS dan juga mengenai impor. Sekali lagi tadi kita melihat mengantisipasi impor ini memang tidak seperti biasa tahun-tahun sebelumnya. Bahkan kalau impor ini kita riset dulu segera dari di luar untuk istilahnya membooking supaya tidak lagi masalah-masalah yang sebelumnya kita kalau tidak order terjadi lockdown. Nah, ini juga harus kita antisipasi. Dan data-data pangan pun itu kita tetap kembali lagi ke satu data itu BPS. Kemudian pangan pun juga kita koordinasi dengan kementerian lembaga lain. Saya juga mensupport dengan Kementerian Pertanian dalam hal ini bagaimana proses nanti kemarau panjang bisa kita antisipasi bersama. Dan ini impor pun juga kita sudah mulai reserve bagaimana mengimpor pada waktu yang tepat di mana terjadi kekosongan kita impor. Namun impor ini juga tidak akan mengganggu petani-petani kita sendiri. Nah, ini juga dibutuhkan balance antara kebutuhan supply dan demand juga. Kemudian yang terakhir, dalam situasi ini pelaksanaannya memang kita harus bahu-membahu, kompak, bersinergi sehingga apa yang kita laksanakan ini tepat sasaran. Terima kasih Pak Riki. Terima kasih Pak Menteri pemaparannya. Ada Mas Syarif, beliau pimpinan di Merdeka Digital. Silakan Mas Syarif menanggapi. Halo. Ya. Halo, terima kasih Pak Budi. Kedengeran Pak suaranya Pak? Halo? Jelas, kedengeran. Jelas ya? Pak Menteri, saya mau tanya ini Pak, ini soal kenormalan baru. Kalau saya melihat di lapangan Pak, soal kepatuhan pusat perbelanjaan terutama dalam melaksanakan protokol kesehatan itu sangat bagus ya Pak ya. Ini saya justru yang saya khawatirkan soal kenormalan baru soal perdagangan Pak. Itu banyak Pak sekarang orang per orang melakukan impor Pak. Jadi belakangan ini banyak seminar-seminar impor melakukan orang per orang itu bisa melakukan impor Pak, barang dari luar gitu Pak. Nah itu kontrolnya bagaimana ya Pak ya? Kontrol terhadap perdagangan orang per orang yang melakukan impor secara langsung Pak. Terutama di e-commerce Pak, barang-barang produk-produk luar negeri itu gampang sekali diaksesnya Pak. Itu yang pertama. Yang kedua Pak, soal kebijakan HEAD Pak. Kira-kira selain gula, beras, minyak itu kira-kira ada lagi nggak Pak yang akan di-head-kan Pak? Terutama yang kebutuhan pokok Pak. Yang ketiga Pak, satu lagi Pak, ini kan hubungan Kementan dan Kemendak selama ini seperti Tom and Jerry Pak. Itu kira-kira kedepannya bagaimana Pak supaya bisa semakin sinergis Pak? Terutama soal tadi yang dikatakan Pak RCH, soal masalah data pangan Pak. Terima kasih Pak Mendak, itu aja. Terima kasih Pak SRF. Silakan Pak Menteri. Terima kasih Pak Syarif. Assalamualaikum. Begini, berkaitan dengan new normal, memang banyak terjadi barang-barang impor yang khususnya mendominasi di e-commerce. Nah ini kita sudah melakukan mengeluarkan Permendak untuk hal itu, memudahkan dan harus mendaftarkan semua kegiatan-kegiatan berusaha dan juga untuk e-commerce ini tarif pajaknya pun sudah yang tadinya sekitar 90 atau sekitar 1 juta rupiah sekarang tidak dibebaskan lagi, yang hanya bebas sekitar 43.000 kurang lebih segitu 40. Nah ini akan mengurangi impor sehingga satu persatu. Nah kedua juga hal ini kita dengan melakukan gerakan Bangga Buatan Indonesia yang telah di-launching oleh Bapak Presiden 14 Mei lalu, kegiatan ini sekarang sedang dalam progres ya untuk mensupport dan mengkampanyekan Bangga Buatan Indonesia. Nah, disinilah saya perdagangan, kemudian juga Parekraf bersama Pak Menko Investasi, kemudian Menko UKM, ya dan PDT semua, Menteri PDT. Nah, ini kita sinergi dan bagaimana melaksanakan kegiatan Bangga Buatan Indonesia ini, khususnya biar produk-produk kita juga punya market secara nasional dan internasional.
program-program yang dilakukan yaitu merangkul ataupun membantu para UKM yang masih offline itu menjadikan online. Nah, ini sudah masuk tadi, memang dibahas terus dan juga tiap minggu kita bahas ya. Plus kita melakukan pembinaan terhadap usaha kecil menengah, bagaimana dia meningkatkan kualitas produknya dan bagaimana mendapatkan market, karena kita punya juga untuk di luar negeri itu ada ITPC, kemudian Atasé Perdagangan dan KDI di Taiwan, serta seluruh Atasé seluruh Indonesia, seluruh di luar negeri. Nah, ini yang akan membantu meningkatkan produk dalam negeri kita supaya masuk, karena begini, marketnya di luar negeri ini potensialnya besar. Karena banyak orang Indonesia yang berdiam juga di luar negeri, sekitar 5 juta lebih, itu potensial dari tenaga kerja juga Indonesia, pelajar, pekerja juga. Nah, masyarakat yang di sana juga cinta dengan produk. Setahun sekali ini mereka juga menginginkan produk Indonesia. Namun sosialisasi tentang informasi ini belum maksimal, jadi kita optimalkan. Dan juga tadi program-program UMKM ini pun kita galakan, dibina untuk ditingkatkan baik itu akses pasarnya. Kemudian berkaitan tadi menjaga gula, dan ini memang kita sebenarnya sinergi dengan Kementerian Pertanian. Jadi kita ini sudah sinergi dan kompak dalam menghadapi masalah khususnya pangan berkaitan dengan beras, ya, produksi beras yang memang mengantisipasi nanti di musim kemarau, dan ini Kementerian Pertanian telah melakukan langkah-langkah yang konkret. Saya rasa itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak Menteri. Dipersilakan kepada Bu Tika, Ibu Kartika, Wakil Pemimpin Redaksi Rakyat Merdeka, silakan untuk memberikan tanggapan. Terima kasih, Pak Menteri. Salam kenal, saya Kartika Sari, Pak. Saya ingin bertanya, Pak, ini sejak wabah corona, Pak, target ekspor kita tidak tercapai, Pak, menurun. Dan ini dialami oleh banyak negara di dunia juga, tidak hanya Indonesia. Yang ingin saya tanyakan, Bapak ada punya resep jitu nggak? Bagaimana agar ekspor Indonesia nih kembali bangkit, Pak, dan mulai siuman lagi, Pak, terutama memasuki era new normal ini. Terus saya juga ingin tahu seberapa banyak Bapak turun ke pasar tradisional, Pak, karena pasar tradisional ini masih jadi favorit masyarakat Indonesia untuk belanja, Pak. Tapi dari sisi keamanan, protokol kesehatannya masih sangat rendah, Pak, antara pedagang dan pembeli berkerumun, mereka tidak disiplin. Nah, apakah Bapak dan tim juga rajin berkampanye, Pak, mengingatkan mereka bahwa perlu mematuhi protokol kesehatan, Pak? Terus yang ketiga, menyambung rekan saya tadi, Sarip, antara Kemendak dan Kementan itu seperti Tom and Jerry. Bapak sepakat nggak? Karena berganti menteri seringkali beda pendapat, misalnya soal beras dan gula. Kementan bilang, oh sudah swasembada, kami cukup. Sementara Kemendak bilang, oh enggak, masih kurang, harus impor. Demikian, Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Kartika. Dipersilakan Pak Menteri menyampaikan. Ya, memang tadi berkaitan dengan ekspor, Kementerian Perdagangan telah mempersiapkan tatanan kehidupan baru di bidang perdagangan dengan melakukan langkah strategis, beberapa langkah strategis, yaitu menyusun SOP protokol kesehatan, tadi baik untuk pembukaan perdagangan di era tatanan kehidupan baru ini dengan menerbitkan edaran. Kemudian juga mensosialisasikan dan edukasi untuk masyarakat, melakukan persiapan pembukaan aktivitas perdagangan. Memang bagi yang rentan penularan di sini diminta dan koordinasi dengan Pemda untuk melakukan tes terlebih dahulu sebelum dibukanya pasar tradisional tersebut. Lalu kita juga mengawasi
untuk pembukaan pasar tradisional baik yang pasar pusat perbelanjaan ini prioritaskan adalah di jalur hijau, di zona hijau. Zona hijau, kemudian juga ada yang kuning. Nah, ini dengan pengawasan atau pengetatan terhadap pendisiplinan protokol kesehatan. Memang pasar tradisional ini agak unik dengan harus karena kondisi pasarnya pun rapat, bisa dibuat secara berbeda, yaitu misalnya dengan pengenaan ganjil dan genap toko itu sendiri sehingga mempunyai jarak. Dan juga protokol kesehatan dengan face shield, masker, dan sarung tangan yang utama. Nah, inilah kalau yang dipatuhi itu akan merugikan rasa aman. Memang ada beberapa pasar yang memang belum menerima situasi ini karena kurangnya sosialisasi. Jadi kita juga tetap sosialisasi terhadap pasar-pasar tradisional ini, bekerja sama dengan Pemda dan BNPB dalam pelaksanaannya. Kemudian kembali ke ekspor tadi, memang ekspor ini kita galakkan dengan meningkatkan kualitas daripada produksi dalam negeri, khususnya UMKM ditingkatkan. Kedua juga mempermudah impor bahan baku untuk barang penunjang atau bahan baku industri manufacturing untuk ekspor. Ini relaksasi ini kita berikan sehingga pelaku manufacturing, karena dalam situasi ini supaya tidak terjadi pandemi PHK, karena baik hal-hal ini juga intensif ini pada pabrik, kemudian pada manufacturing, kemudian pusat perbelanjaan yang menyerap banyak karyawan yang 2 bulan ini mungkin sudah mulai was-was dibuka atau tidak. Setelah lihat begini mereka melihat, dan selama itu dipatuhi, saya yakin pelaksanaan ini berjalan baik. Sehingga pekerjaan sudah mulai saat ini bertahap ya, pembukaan maksimal 50% dari kapasitas, kemudian jam berlakunya juga digilir apabila pengunjungnya banyak, dan jam-jam tertentu, sementara menjaga physical distance terbaik di dalam restoran itu sendiri, kemudian menggunakan tunai ya, atau kalaupun ada tunai menggunakan kantong plastik. Nah, proses ini memang kita sosialisasikan terus supaya masyarakat juga bisa menerimanya. Nah, kemudian juga kita mengeluarkan relaksasi ekspor baru-baru ini untuk APD dan masker. Dengan catatan kita mempermudah juga yang tadinya di lartas kita lepas, kemudian boleh diekspor dengan pengendalian ekspor karena ada kebutuhan dalam negeri supaya terpenuhi terlebih dahulu. Dan berkaitan tadi, saya sebenarnya tidak sepaham berkaitan bahwa Menteri Perdagangan dan Pertanian ini seperti Tom and Jerry. Saya rasa ini Tomnya iya boleh, Jerry-nya juga iya, tapi tidak boleh bertentangan. Nah, ini sekarang kita bersinergi karena kita saling membutuhkan, dan juga pada dasarnya kita ini harus kompak, bahu-membahu, saling membantu supaya juga masyarakat tidak dirugikan. Dan ini sinergi ini sudah berjalan. Selama saya mulai menjabat, saya sinergikan dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, ya, dan yang terkait ini untuk supaya kita bisa bersinergi sehingga masyarakat bisa diuntungkan. Artinya ya diberikan kemudahan dan ini sejuk. Jadi tugas saya adalah menciptakan dunia usaha ini sejuk dengan berbagai terima kasih. Berarti Tom and Jerry-nya udah kompak ya Pak, sekarang nggak pernah berantem lagi ya Pak ya, udah sinergi. Sudah sinergi Bu, karena kejunya kita bagi 2. Baik, terima kasih Pak Menteri. Ini ada banyak sekali yang bertanya nih. Kami silakan kesempatan berikutnya ke Mas Adit. Mas Adit, silakan. Mas Adit ada? Atau silakan Mas Piki.
kalau gitu kepada kepada Ibu Pemimpin Umum, Ibu Ratna Susilawati, kami persilakan menanggapi pemaparan Pak Menteri. Silakan Bu Ratna. Terima kasih Pak Budi. Selamat malam Pak Menteri. Malam Bu. Ini pertanyaan terakhir aja deh, karena kayaknya dari tadi udah banyak banget yang tanya. Dan pertanyaannya keras-keras. Lagi pula judul kayaknya udah ketemu nih Pak, Tom and Jerry udah rukun. Kejunya udah banyak Bu baginya. Ini Pak, saya membayangkan pekerjaan Bapak di Kementerian Perdagangan sekarang berat sekali, sekaligus dilematis. Karena perdagangan harus jalan, tapi di sisi lain banyak sekali pembatasan-pembatasan. Sehingga jumlah transaksi pun pasti sekarang menjadi sangat terbatas. Nah, yang saya ingin Bapak mungkin bisa memberikan highlight saja, juga nanti sekaligus closing statement, itu sebetulnya pesan dari Bapak Presiden kepada Kementerian Perdagangan, khususnya menjalankan tugas yang berat di era pandemi sekarang itu apa ya? Titik perhatian terbesar Presiden itu apa? Mungkin di ketersediaan sembako barangkali ya, tapi mungkin Pak Menteri bisa kasih lebih detail pesan Bapak Presiden itu bagaimana. Yang kedua juga Bapak, mungkin saya melihat Bapak matanya lelah banget Pak. Jadi saya membayangkan pasti Bapak bekerja sangat capek gitu. Ini suasana kebatinan kerja di kabinet selama era pandemi mungkin menarik juga diceritakan bagaimana sibuknya menteri, mungkin berulang kali setiap hari itu zooming dengan presiden, sehingga banyak sekali tugas-tugas dari presiden yang mungkin mesti dikerjakan khususnya di Kementerian Perdagangan. Itu aja Pak, ini nyantai-nyantai tapi menurut saya penting juga untuk diketahui masyarakat. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bu Ratna. Ya Pak Menteri, ini sekaligus closing apa yang tadi highlight oleh Ibu Ratna. Sedikit menanggapi, menambahkan dari Ibu Ratna tadi, pasti karena pandemi ini, apa yang direncanakan dalam situasi normal untuk kementerian banyak yang berubah Pak. Nah barangkali penambahannya adalah apa saja yang di masa pandemi ini oleh Bapak diletakkan sebagai prioritas. Jadi pasti ada reprogramming atau rebudgeting. Mohon ada penggarisbawahan tadi. Silakan Pak, sekaligus ini closing Pak. Silakan Pak Menteri. Terima kasih Bu Ratna. Selamat malam. Memang di situasi pandemi COVID ini adalah sesuatu yang tidak biasa atau tidak normal atau di luar yang rutinitas kita kerjakan, dan ini membuat tantangan baru bagi seluruh pihak, tidak hanya khususnya pemerintah, tapi semua pihak. Mulai dari kebiasaan kita berbicara sekarang saja sudah harus pakai masker. Kalau ketemu orang ya tidak boleh bersentuhan, bahkan harus menjaga jarak. Nah ini saja sudah membuatkan suatu perubahan budaya yang kita harus lalui. Bagaimana budaya ini, virus ini mengubah seluruh tatanan kehidupan kita juga dalam kehidupan bersosialisasi dan juga perdagangan ini, kehidupan beraktivitas di perdagangan. Memang new normal ini adalah percepatan penanganan COVID-19 di bidang kesehatan, sosial, dan perdagangan. Nah, memang dalam melaksanakan aktivitas perdagangan, Presiden memberikan pesan bahwa utamakan keselamatan dan kesehatan masyarakat. Itu adalah hal yang prioritas. Sehingga tapi kita juga tidak bisa tinggal diam tanpa menjalankan perekonomian perdagangan ini, sehingga sendi-sendi perekonomian ini tidak jalan. Nah, selain itu juga kita anggaran pun dipangkas dan kita refocusing untuk menangani COVID-19 ini. Jadi anggaran dari kita pun dipangkas sekitar 30%. Ya, ini lebih at least 30% untuk penanganan COVID, sehingga membantu masyarakat. Ya, kita ini harus peduli
Bahkan perdagangan pun mengumpulkan gaji-gaji karyawan pun disumbangkan di bentuk kepedulian Kementerian Perdagangan untuk disumbangkan ke masyarakat, yaitu dalam bentuk APD, kemudian bantuan tunai, kemudian hand sanitizer. Nah, hal-hal seperti inilah yang utama, karena kita ini di sisi lain sosial ini harus kita utamakan. Karena bisa bayangkan contohnya di DKI yang memangnya tadi PSBB ini berhenti total kegiatan-kegiatan perdagangan, sementara orang yang tiap hari pemasukan ini tiba-tiba berhenti. Nah, ini tidak bisa, harus kita antisipasi dengan hal-hal lainnya. Nah, ini salah satu bentuk bagaimana kita harus peduli sesama sehingga kita bisa membantu memberikan solusi supaya tidak terjadi pandemi PHK. Jadi secara keseluruhan utamakan tadi keselamatan dan kesehatan masyarakat, dan aktivitas perdagangan ini harus jalan supaya sendi-sendi ekonomi ini tetap berjalan. Nah, kemudian juga tadi saya katakan anggaran-anggaran pun di seluruh kementerian pun dipangkas, difokuskan terhadap situasi ini. Nah, saya juga ingin mengingatkan kembali dan mengajak seluruh media menyampaikan kepada masyarakat bahwa terutama stok kebutuhan pangan pokok ini tercukupi dan harga stabil. Untuk itu pembukaan aktivitas perdagangan ini agar tidak diikuti dengan euforia berlebihan, mengingat kita ini masih menghadapi pertambahan jumlah pasien COVID-19, tetap gunakan masker, sering cuci tangan, kemudian menggunakan sarung tangan juga dalam kegiatan di luar. Saya juga mengajak seluruh pelaku usaha untuk memprioritaskan produk-produk buatan Indonesia untuk dipasarkan lebih luas kepada konsumen domestik, dan hal yang sejalan juga dengan diluncurkannya gerakan Bangga Indonesia ini oleh Bapak Presiden Jokowi pada 14 Mei lalu, 2020 lalu, ini menjadikan momentum kita. Dan perlu diketahui Purchasing Manager Index ini sudah rebound, yang daripada bulan Februari sekitar 50%, April 27%, dan sekarang 28,6%, dan ini kita ambil momentum ini untuk menggerakkan semua roda-roda yang perekonomian kita. Nah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meridhoi kita, segala langkah dan upaya kita dalam meningkatkan ekonomi perdagangan yang lebih baik, sehingga kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik di masa depan. Amin. Berikut juga Merdeka, semoga sukses selalu. New normal, new spirit, selamat berbelanja. Insya Allah kita bisa mengatasi pandemi ini dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri atas sharingnya bersama kami semua. Semoga nanti kalau suasana sudah normal kita bisa bersilaturahmi ke kantor Bapak, dan Bapak juga mau silakan berkunjung ke redaksi Rakyat Merdeka di Gerapena. Baik, terima kasih Pak Menteri, Pak Kiki Suara, Ibu Ratna, dan semuanya. Semoga semua sehat selalu sehat, bahagia selalu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.